juga kepada pihak sekolah maupun yayasan di beberapa waktu yang lalu, kepada para orang tua juga, terkait dengan bagaimana proses menyiapkan generasi emas begitu kan. Ini saya lengkapi, semoga nanti ketika sudah final bisa menjadi salah satu panduan lengkap terkait dengan memetakan dan membaca sampai ke menindaklanjuti hasil pengembangan minat bakat begitu. Nah, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati begitu, daftar isinya begitu itu ada 5 begitu kurang lebih secara umum. Yang pertama adalah apa saja prinsip-prinsip pokok dalam memahami bakat para siswa, mindset seperti apa yang harus kita gunakan untuk membaca hasil minat bakat siswa begitu. Yang nomor 2 adalah bagaimana cara membaca hasil asesmennya secara teknis begitu. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana menindaklanjuti hasil dari asesmen para siswa tersebut. Nah, kalau untuk yang satu yang tidak dibintangi itu yang besok, bagaimana cara menyiapkan kegiatan belajar mengajar dan rapor untuk mengoptimalkan bakat itu nanti besok pagi dengan para guru begitu. Nah, terus juga nanti di belakang meskipun tidak kita bahas secara detail, tetapi juga ada profil yang pernah saya sampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya ciri-ciri seseorang dengan kekuatan yang kita bahas di asesmen begitu. Jadi ketika di hasil asesmen Bapak Ibu sekalian untuk putra-putrinya kemarin kan ada tulisan kekuatan anak saya di mana, kelemahannya di mana begitu. Nah, itu nanti ada profilnya di bagian bawah. Jadi silahkan bagi yang masih kebingungan, oh anak saya tinggi di komen, anak saya rendah di analitik, anak saya tinggi di restoratif, itu artinya apa? Silahkan nanti dari materi ini akan saya share, silahkan nanti dibaca untuk lebih lengkapnya begitu. Nah, bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah prinsip-prinsip pokok dalam memahami bakat para siswa begitu. Apa saja prinsip-prinsip pokoknya begitu? Ini yang akan kita awali dulu. Nah, prinsip pokoknya adalah yang pertama, ini yang harus benar-benar menjadi keyakinan yang tidak boleh tergoyahkan begitu, yaitu sebenarnya setiap orang itu lahir dalam keadaan berbakat gitu ya. Sebenarnya setiap orang itu lahir dalam keadaan penuh dengan anugerah gitu ya. Kalau kita sebut gifted itu kan mendapatkan gift, mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Keyakinan ini yang tidak boleh benar-benar bergoyang sedikit pun. Se-ekstrimnya ya, seburuk-buruk apa perilaku putra-putri kita, sebermasalah apa mereka dalam menanggapi pola asuh yang kita berikan, apapun itu tidak boleh menggeser keyakinan bahwa mereka itu adalah anugerah dan mereka lahir dalam keadaan diberikan anugerah. Jadi apa anugerah yang paling pokok? Yaitu dengan kelahiran mereka itu sendiri, itu adalah sebuah anugerah. Masalah kelahirannya itu membawa apa, dengan perilaku seperti apa, kelihatan bakatnya atau belum, kok lebih banyak kelihatan terasa gelidiknya daripada potensinya, itu semua seni hidupnya. Tetapi prinsip pokoknya adalah ketika ada satu orang lahir di muka bumi, maka itu adalah sebuah proses anugerah yang diberikan Allah kepada kita gitu. Kenapa? Karena berarti di sana ada kesempatan untuk surga yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran putra-putri kita tadi. Ini yang menjadi paling pokok. Nah, problem berikutnya adalah kadang-kadang schooling sistem persekolahan yang diikuti dengan universitas dan industri itu kadang-kadang yang membuat mereka jadi terasa an ordinary generation gitu ya, tidak jadi gifted person lagi. Jadi an ordinary generation itu generasi yang biasa-biasa saja. Contoh paling parah adalah, saya nggak tahu ini SMP Ibnu Mas'ud masih terjebak di problem yang sama belum? Itu sederhananya gini, yaitu soal terkait dengan apa ciri-ciri bahwa membuat anak-anak itu menjadi an ordinary generation. Itu adalah ketika pas dapat nilai rapor masih ada pertanyaan seputar anak saya ranking berapa tidak. Kalau masih ada ini nanti saya nggak apa-apa ya kalau Pak Riswanto marah, nggak apa-apa lah gitu ya. Saya tetap harus Allah tidak ada, menyampaikan. Ustaz. Alhamdulillah itu membahagiakan Ustaz. Jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat menggambarkan betapa masalah besar itu ada di dalam sistem pendidikan kita begitu. Yaitu apa? Bahwa kita itu masih penasaran kalau di dalam sebuah ruangan kelas berisi 30 orang, kita tuh masih penasaran anak saya itu di ranking yang di paling depan, yang di tengah atau di paling belakang. Kita tuh masih punya rasa penasaran itu. Itu adalah rasa penasaran yang sangat jahat dan sangat zolim. Saya harus sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena ini berarti kita lalu mencoba untuk menggunakan sebuah parameter yang sama untuk menilai rankingnya anak-anak kita begitu. Berarti kita nanti akan berusaha untuk
meranking-rankingkan, berusaha untuk membanding-bandingkan bahwa anaknya orang lain itu punya ini, anak saya nggak punya itu. Anak saya punya ini, orang lain nggak punya itu. Suasana seperti itu yang akan membuat anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang, itu jadi hambar, jadi hilang, jadi sudah tidak terasa lagi. Kenapa? Karena gini, misalkan kita bicara agak sedikit riset ilmiah sedikit ya Ustaz-Ustaz sekalian. Misalkan Bapak Ibu pahami kira-kira pertanyaan saya adalah kira-kira yang akan menjadi penentu dalam menentukan kualitas hidup seseorang ketika di usia mungkin 40 tahun gitu ya, ketika sudah matang, dewasa begitu. Itu kira-kira apa? Apakah A terkait dengan berapa jumlah kekayaan orang tuanya dulu? Atau apakah B terkait dengan seberapa banyak fasilitas yang diberikan kepadanya sehingga nanti 40 tahun jadi orang yang sangat luar biasa. Apakah kira-kira A yaitu jumlah kekayaan orang tuanya dan yang kedua adalah jumlah atau seberapa lengkap fasilitas yang dimiliki sejak masa kecil itu pasti akan menjamin kesuksesan hidup seseorang di usia 40. Kalau ada yang bisa memberikan jaminan, nah mari kita diskusikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar dua hal tadi menjadi jaminan? Karena berdasarkan hasil riset, dimanapun hampir tidak ada hal yang benar-benar bisa memprediksi sebenarnya kesuksesan hidup seseorang itu ditentukan oleh faktor tunggal apa, begitu. Proses yang dia lakukan, ada sebuah proses yang dia lakukan, bukan semata-mata soal dulu modalnya seperti apa. Nah, ini yang salah satu menjadi pokok ketika kita bicara bakatnya anak-anak kita harus meyakini dulu bahwa anak kita itu lahir dalam keadaan serba berbakat. Nah, bakatnya apa? Nah, itu yang menjadi PR kita untuk mengulik satu demi satu, apa sih yang sebenarnya menjadi bakatnya anak-anak kita. Ini hal yang paling pokok begitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai meyakini bahwa mulai gugur keyakinannya bahwa jangan-jangan anak saya itu nggak punya bakat apa-apa ya. Jangan-jangan anak saya itu memang dibandingkan yang lain itu ketinggalan gini-gini nih. Kalau sudah mulai seperti itu, mending langsung istighfar, segera langsung minta kepada Allah untuk dibukakan ruang pemikiran yang luas untuk memahami anak-anaknya. Kenapa? Karena itu adalah cobaan terbesar. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu nanti doanya orang tuanya agak sedikit bermasalah biasanya. Kalau sudah mulai kehilangan keyakinan sama Allah, mulai seuzon jangan-jangan anak saya itu tidak punya bakat apa-apa begitu, jangan-jangan anak saya itu terlahir dalam keadaan tanpa bakat, nggak punya fitrah apa-apa, itu kan jahat, itu pemikiran yang jahat kita. Ini harus jangan sampai gara-gara anak kita itu berkumpul bersama banyak orang, kita lalu tadi berusaha untuk membuatnya ini posisinya di mana, rankingnya berapa, akhirnya apa? Kalau kayak gitu nanti sepintar-pintarnya apapun anak kita, secerdas-cerdasnya apapun anak kita, sehebat-hebatnya bakatnya anak kita, itu pasti akan terasa bahwa anak kita itu pasti biasa-biasa aja. Kenapa? Karena meskipun hebat di satu sisi, pasti nanti lah, tapi kan dia nanti urusan matematikanya sih bagus, tapi kan bahasa Indonesianya jelek. Oh, ini kan ininya bagus, tapi kan akhlaknya nanti gini. Nanti kayak gitu terus begitu. Kenapa? Itu tidak akan pernah selesai begitu. Ini bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bagian yang kedua adalah ketika kita bicara bakat, ini Ustadz Haat senyum-senyum karena ini teorinya di zaman kuliah dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu kan ini salah satu stase perkembangan seseorang begitu. Yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian adalah setiap anak itu memiliki masa-masa krisisnya masing-masing. Ingat krisis ya, yang saya sebutkan krisis, bukan konflik, bukan apa. Krisis itu artinya adalah tantangan di setiap zaman, begitu ya. Artinya ini tidak selalu negatif. Nah, artinya apa? Bakat pun juga seperti itu. Jadi bakat itu ada masa yang sangat sensitif di waktu-waktu tertentu, dan di masa-masa itu adalah masa-masa pengambilan keputusan penting. Nah, salah satunya yang perlu saya berikan garis bawah ketika untuk usia SMP adalah ada salah satu krisis yang harus diselesaikan dengan bagaimana pengambilan peran mereka terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Artinya apa? Kalau saya boleh sebut bahwa ada golden age yang kedua, gitu ya, ada masa emas perkembangan yang kedua setelah 5 tahun pertama dulu, maka masa emas itu adalah hari ini.
ketika para putra-putri Bapak Ibu sekalian itu berada di usia sekolah menengah pertama. Itu adalah golden age yang kedua. Kenapa? Bahasanya gini, kalau golden age yang pertama di usia 5 tahun pertama itu adalah usia-usia di mana kita berpeluang besar untuk menstimulasi, memberikan pendidikan, memberikan berbagai macam fasilitas untuk dia agar kalau bahasa kita tanaman itu benihnya berkualitas gitu ya. Nah, tapi ketika seseorang di masa remaja jangan diremehkan. Jadi jangan sekarang sekedar perang-perangan benih. Jangan sekedar pamer-pameran benih. Itu kan kayak penjual tanaman gitu loh. Gilo. Tempatku itu benihnya paling berkualitas. Ini berasal dari teknologi, misalnya kalau anggrek itu kan pakai teknologi apa namanya? Kultur jaringan gitu ya. Ini dari kultur jaringan kualitas terbaik, ini dari laboratorium terbaik sehingga ini benih berkualitas. Sebentar. Memang benih itu salah satu hal yang paling penting ketika terkait dengan menanam tanaman. Tetapi yang akan menentukan bagaimana kualitas tanamannya berikutnya adalah benih itu diapakan. Dan ketika benih itu benar-benar sudah jadi, ini fix, ini benih anggrek bulan, ini benihnya tanaman jambu air, ini benihnya apa? Nah, pertanyaan saya adalah apakah selama ini benih tanaman berkualitas tadi memang ditreatment dengan dukungan yang tepat? Oh, kadar airnya bagaimana? Oh, pupuk yang pasnya apa? Oh, cara membasmi gulmanya bagaimana? Hamanya dibersihkan rutin atau tidak? Itu yang nanti menjadi pertaruhan penting. Dan salah satu hal yang paling pokok adalah bahwa anak tersebut memang mengkonfirmasi bahwa oke, saya punya kekuatan ini dan saya akan mengambil peran-peran kebermanfaatan saya dalam bidang ini, maka bismillahirrahmanirrahim, wahai bapakku, wahai ibuku, wahai guruku, mohon izin saya untuk mengembangkan diri dalam bidang ini sehingga nanti kelak saya akan bisa bermanfaat dalam bidang ini. Jadi akad yang harus benar-benar dipastikan ketika anak di usia SMP sebenarnya adalah akad terkait dengan pengembangan diri itu. Urusan-urusan yang lain boleh agak dipinggirkan. Urusan-urusan yang lain boleh agak dipinggirkan. Boleh benar-benar, kalau memang tidak penting-penting amat, tolong yang benar-benar dioptimalkan, yang ditanyakan, yang didiskusikan ketika para bapak dan ibu ini bertemu dengan putra-putrinya, ketika para guru ini berinteraksi dengan murid-muridnya, interaksinya adalah semacam kayak, dek, kamu punya apa sih? Kamu punya kekuatan apa sih? Kamu pengen ngapain sih? Terus habis ini kamu mau ngapain? Terus dari sana kamu akan mengembangkan dirinya bagaimana? Apa cita-citamu ke depan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang harusnya paling menyibukkan interaksi antara siswa dengan gurunya, antara anak dengan orang tuanya. Jadi diskusinya bukan sekedar kok nilai matematikamu jelek, kok kamu hafalannya berkurang, bukan itu, bukan itu. Bahkan hafalan pun begitu, itu kita berikan dorongan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi dalam sebuah kerangka bahwa dengan hafalan Quran itu membuat dia jadi lebih semangat untuk mengambil peran kebermanfaatan buat orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan sekedar tadi, lagi-lagi jangan terjebak pada pamer-pameran benih tadi. Anakku hafalannya 5 juz, anakmu hafalannya berapa? Bukan di situ yang menjadi paling penting, tetapi dengan hafalan tadi, seberapa banyak anak-anak kita itu nangis gara-gara baca Al-Quran. Sudah ada yang pernah ngecek belum? Jadi artinya begini, cita-cita menghafalkan Quran begitu, itu harusnya membuat diri kita tujuan akhirnya adalah biar anak-anak kita supaya semakin mudah nangis ketika membaca Quran. Kenapa? Karena dengan anak kita itu sangat khusyuk membaca Quran, dari sanalah hatinya itu dibersihkan, dari sanalah hidayah Allah itu turun, dari sanalah petunjuk Allah itu datang, dari sanalah interaksinya dengan Allah itu terbangun. Jadi prinsipnya jangan sampai tadi menganggap hafalan Quran itu cuma jadi kayak hafalan perkalian matematika pas kelas 2 atau kelas 3 SD itu. Yang penting dia hafal 1 kali 1 sampai 10 kali 10 maka tugasnya selesai. Bukan, sama sekali bukan. Bukan semacam itu. Makanya sekarang benar-benar tolong orang tua dan para guru ini benar-benar harus kompak luar biasa untuk memastikan agar ketika siswa ini lulus di kelas 3 SMP, itu sudah mulai muncul suasana kayak, ya sekolah itu bukan buat aku, tapi ini untuk aku dan orang-orang di sekitarku. Sekolah ini bukan cuma aku disuruh sama orang tua aku, tapi itu untuk aku dan untuk pengembangan diri orang-orang di sekitarku. Dengan kebermanfaatan orang di sekitar. Jadi visinya itu adalah diri sendirinya selesai, lalu mulai mengambil kebermanfaatan kepada orang-orang di sekitarnya semata-mata. Jadi prinsip bahwa kadang-kadang kan selama ini ada beberapa ekstrim para siswa yang sekolah kenapa? Supaya biar bisa prestasinya bagus, besok kerjanya di tempat yang bonafit, gajinya banyak gitu. Ini ekstrim pertama. Akademis sentris arahnya ke kematangan karir. Yang
kedua ada ya, kenapa kok kamu sekolahnya serius? Aku niatnya baik begitu ya, membagian kedua orang tua, tapi dia kehilangan kehilangan dirinya gara-gara yang penting apa-apa manut orang tuanya begitu. Nah, ini harus benar-benar di-upgrade bahwa semangatnya seorang anak buat sekolah itu karena dia tahu apa yang dia cari, dan minat bakat adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak kita kenal dengan dirinya, tahu apa yang harus dia lakukan di masa depan. Jadi diskusi-diskusi seputar saya membayangkan diskusi-diskusi antara anak dengan orang tuanya, antara siswa dengan gurunya di usia-usia SMP itu harus penuh dengan diskusi-diskusi seputar tadi. Hey, apa sih masalah yang kamu hadapi? Kamu habis ini mau ngapain? Habis ini pengembangan diri seperti apa yang kami perlu dukung untuk kamu? Kamu udah nyoba kayak gini belum? Apa masalahnya kalau kamu nyoba kayak gitu? Jadi diskusinya itu sangat benar-benar asyik, sangat benar-benar mereka merasa dipahami, mereka merasa dimengerti, bukan kamu besok harus belajar ini, gini-gini. Loh kalau kayak gitu kan berarti full kendalinya ada di kita sebagai orang tua, sebagai guru begitu. Tetapi dia tidak punya peluang yang bisa membuat dia untuk benar-benar tadi memahami dirinya, selesai dengan diri sendirinya. Dan ujung-ujungnya tantangannya apa? Yaitu nanti ketika dia tidak mengenal dirinya, dia tidak paham terkait dengan bakat yang dimilikinya, nanti salah satunya motivasi belajarnya adalah motivasi belajar eksternal berdasarkan apa yang diberikan oleh lingkungan, bukan karena sesuatu yang sudah dia temukan sendiri. Nah, ini menjadi salah satu problem yang sangat besar ketika seorang anak ternyata belajarnya menunggu mendapatkan sesuatu dari lingkungannya dulu. Kalau nggak dikasih janji-janji hadiah, kalau tidak dimarahi dulu, kalau tidak dipuji dulu, kalau tidak mendapatkan apa-apa dulu, dia baru bergerak belajar. Nah, artinya kalau pengen putra-putrinya itu salah satunya bisa benar-benar punya motivasi internal, maka salah satunya investasi kita di usia SMP ini adalah investasi seputar bagaimana agar putra-putri kita itu semakin kenal dengan dirinya, kekuatan kelemahan yang dia miliki, dan tidak segan-segan untuk mencoba hal-hal baru yang sekiranya itu memang penting buat pengembangan dirinya. Dia jadi tahu, oh ternyata kalau aku pengen jadi pilot, berarti fisikku sejak sekarang harus bagus. Maka untuk olahraganya aku harus jaga dengan baik. Kayak gitu, makananku seperti apa, caraku berinteraksi dengan orang lain seperti apa, pengalaman-pengalaman apa. Nah, jadi membincangkan antara bakat dan cita-cita itu akan membuat mereka jadi sangat fokus apa sih yang sebenarnya tak cari dalam hidupku gitu. Jadi nanti kematangan dirinya bertambah, kemandiriannya bertambah, tidak hanya apa-apa terus nunggu lah, kan orang tuaku nggak nyuruh apa-apa, guruku tidak nyuruh apa-apa kayak gitu. Jadi itu yang saya pikir menjadi salah satu hal paling pokok. Masa transisi di masa SMP adalah masa yang sangat penting untuk urusan ini. Nah, dari sana ketika kita diminta untuk mendefinisikan bakat itu apa, maka bakat adalah secara umum interaksi antara dua hal begitu. Yang pertama adalah interaksi dari panggilan jiwa, yaitu yang di dalam dirinya muncul sesuatu untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk sukses dalam sebuah aktivitas tertentu, keinginan untuk menguasai bidang tertentu kayak gitu. Yang kedua adalah bidang yang tepat untuk pengembangan diri. Jadi dua formula ini tidak boleh lepas, yaitu bagaimana melatih kejernihan hati, kejernihan pikiran putra-putri kita supaya tahu pada akhirnya apa sih yang dia punya. Nah, artinya apa? Ketika anak kita itu sibuk dengan aktivitas, jangan lupa juga untuk dimaknai. Jadi ada momen-momen tertentu di mana mereka itu juga harus diberikan kesempatan untuk refleksi. Apa sih yang mereka dapat dalam setiap aktivitas yang mereka jalani, di antara mata pelajarannya di sekolah, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Jadi dalam hal ini sepertinya orang tua dan para guru perlu cukup rendah hati untuk menanyakan kepada putra-putrinya, tapi menanyakannya juga bukan interogasi ya. Menanyakannya itu bukan bertanya itu, ayo apa, kamu punya senangnya apa loh, kalau kayak gitu namanya interogasi. Jadi sambil dicek, Dek, kamu suka nggak sih kayak gini? Nggak suka, kenapa kok nggak suka? Coba dikuli, coba sambil ngobrol, coba sambil diamati. Nah, itu nanti yang menjadi salah satu hal yang terpenting untuk tadi melihat sebenarnya panggilan jiwanya itu arahnya mau kemana. Itu kan separuh bakatnya di sana. Nah, separuh bakatnya yang lain adalah bidang pengembangan yang tepat. Ini nanti juga yang saya pikir menjadi penting untuk juga dicek terkait dengan berbagai bidang yang ada. Taruhlah kalau kita menggunakan standar di universitas itu kan ada 19 faculty ya, ada 19 bidang kayak gitu. Nah, pernah tidak sih kita penasaran anakku janjane apakah di pertanian, apakah anakku itu di bidang ekonomi, apakah di bidang hukum, apakah di bidang teknik kayak gitu-gitu. Itu ya sambil ngobrol, sambil diskusi, sambil mengamati, sambil mengevaluasi
mereka selama ini itu adalah bicara bidang. Jadi ketika kita tadi bicara di hasil tes minat bakat yang kemarin disampaikan kepada para orang tua untuk para orang tua kemarin itu tuh kemarin baru bicara tentang separohnya yaitu panggilan jiwa. Tapi separoh lagi soal bidang yang tepat ini masih menjadi satu buah PR besar. Kenapa? Karena ini juga harus tadi hasil dari diskusi dengan putra-putrinya, mulai mengeksplorasi selera-seleranya putra-putrinya itu arahnya ke gitu. Artinya apalagi ketika dengan model sistem boarding, salah satu saran saya adalah tadi asesmen berupa observasi kegiatan harian itu nanti menjadi sangat mutlak. Dan ini mungkin butuh nanti perannya lebih ke musyrif ya, yang menjadi pokok kayak gitu. Jadi mungkin kalau selama di kelas itu adalah perannya ustadz ustadzah begitu, ketika di asrama itu adalah perannya musyrif, nanti begitu pas pulang ke rumah itu perannya orang tua untuk mencari tahu. Dan akhirnya saya membayangkan kalau 3 hasil observasi ini bisa dikumpulkan dalam sebuah forum, terus kita melakukan workshop bersama, temuannya musyrif apa, temuannya ustadzahnya di kelas apa, temuannya orang tua ketika di rumah dan selama berkembang seperti apa, itu dipertemukan dalam satu workshop untuk membahas tentang perkembangan seorang siswa, arah pengembangannya kemana, panggilan jiwanya apa, bidang yang tepat untuk dirinya apa, lalu disepakati menjadi sebuah rapor dan evaluasi bersama. Itu nanti sangat dahsyat sekali begitu. Jadi salah satu prinsipnya adalah bagaimana hubungan antara rumah, asrama dan kelas ini benar-benar bisa integratif ketika membicarakan bakat begitu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu hal yang sangat mutlak. Jadi nggak bisa tidak mau tahu urusannya yang lain, itu nggak bisa. Jadi guru pokoknya ya sudah, pokoknya kalau di asrama ya itu urusannya musyrif. Nanti musyrif ya itu kalau di rumah urusannya orang tua. Orang tua kalau di sekolah ya itu urusannya ustadz-ustadzahnya. Nggak bisa kayak gitu. Ini tetap proyek bersama. Bahasa saya ini dijalankan dengan kerjasama dengan sangat kompak saja, hasilnya belum tentu optimal. Apalagi kalau bekerjanya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ini kita kompak saja. Kita misalkan dalam ini saya sebagai selama ini sebagai mitranya dari Yayasan Amal Insan Mulia maupun dari mitranya SMPT Ibnu Mas'ud misalkan, lalu bertemu dengan para guru, besok kita workshop, hari ini bertemu dengan para orang tua, lalu kita serius untuk serius untuk saling berkolaborasi untuk memastikan pengembangan bakatnya putra-putri kita saja, ini belum tentu hasilnya optimal. Apalagi kalau kita ya sudah sana, ini urusannya masing-masing. Saya ngurus di rumah ini, orang tuanya begitu, lalu gurunya begitu, lalu di asrama muslimnya begitu. Ini nanti nggak akan bisa jadi begitu. Jadi ini bagian yang pertama begitu. Nah, begitu. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana cara membaca hasil asesmen bakatnya para siswa, para putra-putri kita. Ini agak sedikit lebih teknis, tapi semoga nanti juga bisa membantu ustadz-ustadzah sekalian, bapak ibu sekalian juga untuk lebih mengenali putra-putrinya. Bagaimana cara membacanya? Jadi kalau secara umum begitu, tema bakat dari putra-putri kita itu kan ada di empat golongan besar begitu. Yaitu tema pertama adalah tema-tema di mana mereka kalau ditulisnya kemarin striving ya, temanya adalah pejuang-pejuang untuk segera bisa mengeksekusi aktivitas, mengeksekusi pekerjaan begitu. Itu nanti adalah tema yang pertama yang kita sebut kemarin tipe striving, tipenya adalah tipe-tipe pejuang begitu. Di sini apa yang jadi pokok begitu. Kalau kalau coba cek di hasil asesmennya putra-putri Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata kekuatan-kekuatan utamanya itu ada di tema di achievement, arranger, belief, konsistensi, deliberatif, disiplin, fokus, responsibility, dan restoratif, berarti secara umum tema-tema utamanya memang anak kita, putra-putri kita itu kekuatan utamanya di tema-tema executing, segera berjuang, melakukan sesuatu, nggak usah terlalu banyak dipikir dan dirasakan, segera beraktivitas saja. Nah, itu tema yang pertama. Tema yang kedua adalah tema-tema influencing, yaitu ketika mereka putra-putri kita memang keunggulannya adalah dalam hal mempengaruhi orang-orang di kiri dan kanannya. Ini tipe-tipe aktivator, comment, communication, competition, maximizer, self-assurance, significant, sama woo. Artinya apa? Kekuatan anak kita adalah dalam hal mempengaruhi lingkungan di sekitarnya untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang dimunculkan begitu. Ini tema yang kedua. Kalau yang satu adalah temanya bekerja, tema yang kedua ini adalah temanya mempengaruhi.
Nah, kalau tema yang ketiga adalah tema-tema ini tipe-tipe perasa dan tipe-tipe teman yang baik, yaitu tipe-tipe relationship gitu, tipe-tipe relator. Ini juga cukup dominan. Artinya apa? Nggak lucu kalau ternyata anak kita itu punya kekuatannya di tema-tema relator, tapi kita banding-bandingkan dengan orang lain yang dengan tema kekuatan diri yang berbeda tadi. Misalkan tipe relator ini jangan dituntut kayak sebelahnya, yaitu tipe-tipe strategic thinking, yang dia harus berpikir logis, sistematis, dan lain-lain. Kenapa? Karena kekuatannya kalau tipe relator ini kekuatannya adalah perasaan, penggunaan unsur feeling begitu. Sedangkan kalau strategic thinking itu menggunakan pemikiran. Jadi masing-masing memiliki gayanya utamanya masing-masing untuk memproses masalah-masalah yang dihadapi. Dan ini yang juga perlu dibaca. Artinya kalau sama-sama ngasih tahu anak yang kekuatannya memang di dalam pemikiran, ya berarti menggunakannya data, menggunakannya logika-logika, menggunakannya ide-ide begitu. Tetapi ketika anak-anaknya kekuatannya memang di dalam relator kayak gitu, berarti fokus utamanya berkomunikasi dengan mereka itu juga menggunakannya yang tema-temanya adalah perasaan dari hati ke hati dan semacamnya. Ini terkait dengan salah satu turunannya ketika kita bicara tentang bagaimana cara kita membaca hasilnya adalah pertama coba cek adakah peta kekuatan yang memang sangat dominan. Ingat, walaupun tetap kita berusaha untuk membaca peta kekuatan yang paling dominan, ada beberapa anak yang memang merata, itu juga mungkin. Jadi tidak usah dipaksakan anak kita tema kekuatannya apa. Nanti kan kalau di hasil asesmen itu dituliskan, ada peta kekuatan yang dominan, apakah striving dan influencing, apakah relating dan thinking. Nah itu nanti silahkan dicek. Nah kira-kira tema kekuatan anak-anak kita di mana. Kalau misalkan ada yang sangat dominan, sampai kelihatan kalau di hasil asesmen itu sampai kelihatan munjung banget gitu ya. Jadi ekstrimnya jaraknya dengan yang lain itu saya pikir menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Nah, saya akan berikan contoh mungkin sebagai sebuah gambaran biar mungkin berarti ini Bapak Ibu sekalian yang di sini sudah mendapatkan hasil asesmennya dari putra-putrinya semuanya kan nggih? Oke. Saya akan sampaikan Oke, saya akan tunjukkan Bapak Ibu sekalian, misalkan contoh-contoh cara membacanya itu seperti apa. Begini, misalkan contohnya adalah ketika kita ada gini. Nah ini, apakah terlihat? Terlihat. Terlihat nggih? Oke. Nah, misalkan caranya seperti ini. Ketika kemarin melihat hasil asesmen dari putra-putrinya begitu. Nah, ini misalkan ada salah satu contoh. Ini beliau peta kecenderungannya kalau dilihat ini kan terbaca di peta kecenderungan ini. Nah, misalkan di sini adalah ketika dilihat itu thinking, influencing dan striving-nya rata-rata, tapi di relatingnya itu sangat rendah kategorinya. Ini jaraknya dengan yang lain hampir 2 kota. Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini secara umum bisa kita gambarkan, memang berarti untuk anak ini, misalkan kalau kita ibaratkan ini adalah anak kita, berarti dalam hal penggunaan perasaan, kepekaan perasaan, empati, itu berarti memang sangat lemah. Berarti salah satu tantangan utama ketika kita melihat putra-putri kita kalau petanya seperti ini adalah, oh ya berarti kekuatannya jangan dipaksa untuk menjadi orang lain begitu, tapi bisa dijelaskan, diajak berkomunikasi, mengembangkan diri dengan kekuatan yang dia punya. Jadi sebenarnya cara utama dalam mengatasi bakat itu tidak dengan cara terus kalau saya punya kelemahan ini terus harus saya apakan gitu. Caranya yang lebih tepat sebenarnya adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengoptimalkan kekuatannya. Jadi fokus utamanya ketika kita bicara tentang minat bakat itu memang fokus utamanya di kekuatan. Kelemahan itu nanti menjadi penting untuk kita urusi itu adalah kalau
kondisinya memang benar-benar sangat ekstrim sampai mengganggu dan itu menjadi komplain dari orang-orang di kiri dan kanan, itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan itu menjadi penting ketika apa? Ketika kita akan memilih bidang yang ternyata butuh kekuatan itu. Misal contoh sederhananya adalah anak saya kayak gini, tipenya kayak gini, relatingnya rendah, sedangkan thinking, influencing, striving-nya rata-rata. Dan dia kelihatan banget kalau relatingnya rendah. Nah, apakah ini adalah sebuah hal yang harus saya permasalahkan? Itu ya kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan memang kelihatan banget untuk urusan penggunaan kelembutan hati dan perasaan ini memang mengganggu dan sampai ekstrim, orangnya kaku sekali, jadi sering berantem sama teman-temannya, mendapatkan komplain dari banyak orang begitu, ya saya pikir itu menjadi layak untuk mari kita cari tahu bagaimana cara untuk mendampingi anak-anak dengan tipikal seperti ini. Oh, berarti nanti mungkin lebih harus banyak diberikan fasilitas berupa ya fasilitas emosional, dia distimulasi untuk menggunakan perasaannya, itu nggak apa-apa kayak gitu. Tetapi kalau misalkan memang dalam kondisi yang wajar, tidak terlalu bermasalah, berarti sudah fokusnya ke kekuatannya dulu, jangan fokusnya ke kelemahan. Itu yang pertama. Yang nomor dua adalah kapan saya benar-benar harus memberikan perhatian kepada anak-anak saya kalau misalkan tadi ada relating yang sangat rendah. Yaitu kalau dia nanti mau mengambil sebuah bidang yang ternyata mempersyaratkan bidang itu sebagai punya kekuatan untuk relatingnya tinggi. Misalkan apa? Anak saya pengen jadi seorang perawat, tapi ternyata relatingnya rendah sekali. Nah, itu nanti menjadi sebuah perhatian baru. Makanya kan ini kita baru bicara separuh terkait dengan panggilan jiwa, tapi separuh lain soal bidang yang ditempuh itu kan kita belum kelihatan karena kita belum pernah menggunakan hasil asesmen ini untuk putra-putri kita yang mau mengambil bidang tertentu kayak gitu. Ini kan baru terkait dengan kekuatan personal yang dia miliki. Makanya menanyakan terkait dengan atau membahas terkait dengan cita-citanya putra-putri kita itu menjadi penting banget. Kenapa? Karena nanti lihat-lihat kalau misalkan ternyata putra-putri kita pengen menjadi seorang dosen atau peneliti gitu. Terus ternyata thinking-nya rendah sekali. Nah, di situ baru yang harus ditengarai. Kenapa? Karena kebayang kalau dia seorangnya peneliti, tetapi ternyata untuk tidak terlalu suka untuk menganalisis, tidak terlalu suka untuk berpikir logis, itu kan nanti repot sekali. Tapi selama dia pengennya masuknya ke bidang-bidang yang tidak terlalu butuh kekuatan thinking yang sangat dominan, ya nggak masalah. Begitu artinya kelemahan itu tidak selalu harus dibahas. Justru yang nomor satu harus dibahas adalah tipe kekuatan. Nah, cara membacanya pertama adalah dari peta kecenderungan. Nah, yang kedua, ketika hasilnya peta kecenderungan tadi sudah kita baca, maka baru melihat ke bagian-bagian yang ada di bawahnya. Nah, salah satu prinsipnya ketika melihat kekuatannya di mana itu adalah lihat yang blok-blok berwarna merah ini. Jadi di tanda R, ini ada yang warnanya merah begitu. Nah, itu adalah fokus utama kita. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan-kekuatan dominan dalam diri putra-putri anak kita kayak gitu. Misalkan dalam diri putra-putri kita, yaitu misalkan merah. Nah, merahnya apa? Misalkan taruhlah di sini, oh ternyata yang merah adalah salah satunya yang kelihatan paling tinggi, sangat tinggi banget apa? Ini achievement. Jadi kalau tipikal seseorang yang achievement-nya tinggi kayak gini, berarti dia pokoknya pengennya segera berprestasi, pengennya mendapatkan penghargaan, pengennya untuk meraih sesuatu yang baru begitu. Lalu habis itu sudah achievement-nya tinggi, yang kedua tipikalnya disiplin. Jadi kalau sudah ada peraturan harus ditaati, nggak peduli terkait dengan orang lain seperti apa gitu ya. Itu kebanyakan. Terus habis itu yang ketiga adalah ideation-nya tinggi. Jadi selalu punya ide-ide kreatif untuk terkait dengan pengembangan dirinya. Dia selalu punya hal-hal yang baru begitu. Lalu berikutnya adalah terkait dengan yang tinggi di maximizer. Maximizer itu kan pengen segera mengoptimalkan potensi yang dipunya, tidak mau ada potensi yang terbengkalai. Jadi 3 hal ini saja misalkan. 1, achievement-nya tinggi. 2, disiplinnya tinggi. 3 adalah maximizer-nya tinggi. Bisa dibayangkan tidak kira-kira tipikal anak macam apa kalau itu ternyata adalah anak-anak kita. Maka itu akan menjadi sebuah tantangan yang sangat ciri khasnya. Ya, ketika dia achievement-nya tinggi, disiplinnya tinggi, profilnya apa? Yaitu yang rendah adalah soal relating-nya. Kayak gitu. Yang rendah adalah soal relating-nya, yaitu terkait dengan orang-orang
perhatian dia terhadap orang-orang di sekitarnya pasti akan jadi sangat rendah. Kenapa? Karena dia fokus dengan kekuatan yang dia punya kayak gitu. Nah, maka ini menjadi salah satu hal yang pokok tadi. Ketika kita melihat tipe kekuatan putra-putri kita, itu tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya apa sih yang memang paling dominan dalam diri anak-anak kita dan apa hal-hal yang kira-kira itu nanti perlu dioptimalkan. Nah, kalau pengen membaca deskripsinya, itu kan di bawah ini ya, pola kekuatannya, oh ternyata thinking sama striving, berarti cenderung menggunakan logika, memiliki tekad yang kuat. Lalu kekuatannya apa? Oh, berarti hasrat berprestasinya sangat tinggi. Maximizer-nya ingin memaksimalkan potensi, begitu. Sangat yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, ini kan tipe-tipenya pola-pola anak-anak yang tadi, ya pokoknya pengen segera berprestasi, dan tadi akhirnya otomatis salah satu efeknya ketika polanya seperti itu adalah agak tidak care dengan orang-orang di kiri dan kanannya, tidak terlalu peduli dengan orang-orang di kiri dan kanannya. Ini kelemahannya adalah individualization, yaitu cenderung kaku, harmoni. Jadi kalau ada konflik yang terjadi di kiri dan kanannya, dia tidak terlalu peduli, lalu habis itu tidak telaten dalam membimbing seseorang. Makanya nanti jadi PR kalau memilih pengennya profesinya pengen menjadi seorang guru atau pendidik, kalau tipikal seperti ini seperti apa? Ya itu tantangannya sangat besar. Kenapa? Karena pendidik itu kan ya harus telaten, harus siap untuk memahami kondisi yang dibimbing ya kayak gitu. Nah, ini nanti yang memang perlu untuk dibicarakan, perlu didiskusikan dan perlu terus-menerus digali dari putra-putri kita. Nah, ini terkait dengan cara membaca hasil asesmennya. Jadi pertama tadi lihat peta kecenderungannya secara general seperti apa, lalu lihat kekuatannya, lalu lihat kelemahannya. Jadi fokus utamanya adalah memulai dari kekuatannya terlebih dahulu, baru kemudian melihat kelemahan. Kelemahan menjadi penting untuk benar-benar diurusi kalau ada dua hal. Yang nomor satu, kalau kondisinya memang sangat-sangat dominan sekali, kelemahannya itu sangat mengganggu atau sangat menjadi pengganggu dalam komunikasi sehari-hari, atau yang kedua ketika ingin memilih pekerjaan, aktivitas yang memang membutuhkan kelemahan-kelemahan itu kayak gitu, membutuhkan bidang membutuhkan kualitas dalam bidang yang ternyata anak-anak kita lemah di situ. Nah, itu benar-benar nanti harus perlu dipikirkan. Tapi kalau ternyata anak kita lurus-lurus saja, maksudnya dari sisi achievement, ideation, disiplin, maximizer, tapi memilih pekerjaan yang memang cocok dengan kekuatan-kekuatan semacam itu, aman begitu. Tetapi kalau ternyata tipikal seperti tapi pengen milih tadi jadi perawat, jadi guru yang bidang-bidangnya di bidang pelayanan, nah itu nanti jadi PR besar. Kebayang kan ketika seseorang ingin melayani orang lain dalam bidang keperawatan, tapi ternyata dia tadi kaku, tidak telaten dalam mendampingi, ya kan kasihan orang yang dirawat nanti gitu ya, jadi tambah sakit gara-gara perawatnya terlalu galak kayak gitu kan, kasihan banget gitu. Nah, itu yang menjadi penting ketika kita bicara terkait dengan bagaimana yang harus kita tidak lanjuti begitu. Nah, kembali ke bagian dari materi yang tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu dan Ustadz-ustadzah sekalian, maka dari sana fokus utama kita adalah terkait dengan melihat kekuatan yang dimiliki untuk mengoptimalkannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata berdasarkan pengalaman kami selama ini, tidak semua kekuatan itu akan menjadi kelebihan diri seseorang. Dan tidak semua kelemahan itu nanti akan menjadi kekurangan. Kuncinya ada di mana? Ketepatan mengambil peran dan kematangan kepribadian. Ini sepertinya harus agak hati-hati. Jadi, loh kan kekuatan, masa nggak jadi kelebihan? Bisa jadi kayak gitu. Contohnya apa? Kekuatan anak kita adalah commander. Menjadi seorang komen. Komen itu kan hobinya nyuruh-nyuruh gitu ya. Memberikan instruksi, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, begitu. Itu tipe komen itu kan seperti itu. Itu kan kekuatan. Tapi apakah tipe komen itu akan selalu menjadi kelebihan anak-anak kita? Belum tentu. Kadang-kadang ada beberapa tipikal kekuatan yang sangat dominan, itu justru kalau salah pemanaan itu jadinya sangat mengganggu. Contohnya tadi, tipe commander tadi itu kan sebenarnya kekuatannya ada dalam hal memberikan instruksi atau memberikan arahan kepada orang lain kayak gitu. Tetapi kalau ternyata dia salah dalam menempatkan diri, dia tidak diberikan stimulasi yang tepat, dan akhirnya secara pribadi dia tidak matang, jadinya adalah hobinya nyuruh-nyuruh teman-temannya, hobinya terus jadi nggak mau melakukan sendiri, kurang mandiri dan lain-lain. Itu kan jadinya tidak jadi kekuatannya, tidak jadi kelebihan, tapi justru kekuatannya jadi kelemahan. Terus bagaimana caranya supaya kekuatannya anak-anak saya ini bisa menjadi kelebihan yang pas, yaitu nomor satu stimulasi. Jadi memang namanya seperti benih yang baik ya, dia kan harus ditanam di tanah yang tepat.
harus mendapatkan pupuk yang tepat, harus disirami dengan air yang tepat, porsinya, kualitasnya, dan semacamnya. Artinya apa? Berarti kalau kita sudah tahu tipe kekuatan anak kita adalah tipe komen, maka dia harus diasah dalam berbagai macam kondisi untuk membuat dia supaya bisa mempraktekkan sisi-sisi kepemimpinannya tadi, supaya bisa terlatih sisi kepemimpinannya. Artinya tadi, modal awal kuat dalam hal memimpin itu tidak selalu menjadikannya pemimpin yang baik kalau tidak diberikan ruang pengalaman, didampingi dan memaknai peran-peran kepemimpinannya. Itu nomor satu. Jadi terkait dengan stimulasi. Apa problem keduanya? Problem keduanya adalah pengambilan peran. Jadi walaupun modal awalnya sangat bagus, yaitu tipe kekuatannya adalah komen, seorang calon-calon pemimpin begitu, tapi pengambilan perannya tidak sering masuk ke lini-lini pengambilan peran kepemimpinan, ya hasilnya nanti tidak akan optimal begitu. Jadi ini soal pengambilan peran. Jadi mengambil perannya juga sebisa mungkin searah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki begitu. Nah, yang ketiga, yang ini mungkin lebih general tapi juga ini nilainya sangat tinggi, yaitu terkait dengan kematangan kepribadian. Jadi dia menggunakan kekuatan pribadinya, dia menggunakan kekuatan diri yang dimiliki itu sebagai apa begitu? Apakah dia sudah tahu diri, ini saat yang tepat, ini untuk aku mengambil peran-peran kepemimpinan. Oh, ini saatnya aku agak ngerem sedikit. Jadi sudah punya gas, punya rem, punya kopling kayak gitu ya. Jadi lengkap. Jadi kekuatan dirinya itu dipakai kapan, apakah harus direm ataukah suatu saat dipamerkan. Nah, itu menjadi pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin kalau Bapak Ibu semua kalau di teori-teori bernyanyi gitu ya. Itu kan ada seseorang yang punya teknik vokal sangat bagus. Jadi ada beberapa orang itu yang memang ini ya dianugerahi Allah kelebihan dalam teknik vokal yang bagus. Tapi kalau dari dia menyanyikan lagu Halo Halo Bandung atau Balonku Ada 5, itu menggunakan teknik vokal terus dari mulai awal lagu sampai akhir lagu, orang-orang risih dengerinya. Kenapa? Itu alay, itu berlebihan, itu enggak tepat memberikan porsinya. Ya sama, tipe commanding tadi, tipe seseorang yang peran kepemimpinannya tadi, itu juga harus tahu diri kapan dia berada di depan untuk memimpin teman-temannya, kapan dia berada di tengah membersamai teman-temannya. Jadi tidak cuma nyuruh-nyuruh tapi membersamai. Kapan kadang-kadang peran kepemimpinannya itu dia di belakang. Itu kan kalau pakai filosofinya Ki Hajar Dewantara kan ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, bakat juga seperti itu. Dia harus tahu diri kapan kan kepada orang lain, kapan dia berada di tengah, sama rata-rata air dengan yang lain, tidak usah dipamer-pamerkan dulu, yang penting tetap berperan gitu. Dan kadang-kadang dia harus mengerem. Oh, ini orang lain sedang mengambil peran, oke saya ngerem dulu. Ini kan soal kematangan kepribadian. Dan ini tidak ada di teori minat bakatnya. Ini urusan yang lain terkait dengan kematangan kepribadian ini. Tapi artinya apa? Untuk membuat kekuatan potensi dari anak kita itu menjadi sesuatu yang berkualitas, itu perlu 3 hal ini, yaitu stimulasi yang tepat, pengambilan peran yang tepat, dan kematangan kepribadian. Nah, catatan yang agak sedikit serius, ini untuk hampir semua sekolah menengah yang kami dampingi, saya selalu memberikan catatan bahwa kadang-kadang ruangan kelas kita itu tidak cukup untuk menjadi tempat stimulasi dan pengambilan peran. Ini catatan yang agak cukup serius. Jadi, selama ini kita itu kan dibatasi oleh satu buah ruang bernama ruangan kelas begitu ya. Yang dimana harapannya dari pagi sampai sore itu stimulasinya di situ, mengambil perannya di situ. Tapi kan kita tahu, kita juga menyadari namanya ruangan kelas itu kan paling optimal untuk mengoptimalkan kekuatan-kekuatan akademik. Tetapi untuk kekuatan-kekuatan yang lain itu butuh ruangan yang sangat luas, lebih dari sekedar ruangan kelas. Nah, ini kira-kira apakah anak-anak kita itu mendapatkan porsi yang pas atau tidak? Bagaimana mungkin dia akan memunculkan kekuatan kepemimpinannya ketika memang tidak mendapatkan kesempatan untuk berperforma menunjukkan kegiatan-kegiatan kepemimpinan itu. Ya bisa sih misalkan pas tugas kelompok di kelas gitu ya. Tapi kan tugas kelompok itu kan ruang kepemimpinannya tidak terlalu kompleks ya. Beda kalau sama OSIS gitu misalkan atau pramuka atau misalkan perjalanan, wah itu dahsyat sekali. Jadi ini tantangan sih, agak sedikit penting untuk saya sampaikan kepada sekolah dan para orang tua. Begini, sebuah alat itu punya kapasitas maksimalnya. Dan ketika alat itu sudah digunakan secara maksimal, itu nggak akan bisa di-push kalau memang kapasitas maksimalnya sudah mentok segitu.
bahasa saya, ruangan kelas juga seperti itu. Ruang kelas itu punya kapasitas maksimal. Oh, menggunakan kegiatan belajar mengajar seperti apa, kegiatan-kegiatan eksperimen seperti apa, kegiatan-kegiatan langsung dia berpraktek untuk menunjukkan termasuk presentasi dan semacam itu bisa digunakan. Tapi ada maksimalnya. Kalau masih menggunakan ruang kelas. Artinya kalau ditanya bagaimana mengoptimalkan bakatnya anak-anak kita, itu tidak mungkin kalau hanya mengandalkan ruang kelas semata-mata. Ini butuh ruangan, dalam tanda kutip ruangan yang lain. Nah, kira-kira apakah kita bisa sampai ke sana, ini menjadi satu buah PR yang sepertinya harus bersama-sama kita jawab untuk pengembangan SMPT Ibnu Mas'ud ke depan, yaitu apakah memungkinkan kita punya ruangan kelas yang lain selain ruang kelas yang kita gunakan untuk akademik itu gitu. Kenapa? Karena ya mau tidak mau kita tidak mungkin akan bisa mengoptimalkan memberikan ruang praktek, memberikan ruang feedback untuk putra-putri kita kalau ternyata yang kita gunakan ruangan kelas itu. Artinya nanti harus perlu bagi-bagi tugas. Di kelas itu optimalisasi dalam hal apa, ngapain aja. Nah itu nanti yang saya pikir menjadi perlu keseimbangan, perlu kekompakan untuk memastikan agar setiap anak itu punya peluang untuk mengoptimalkan bakat yang mereka punya. Jangan sampai bakatnya tidak berkembang bukan karena anaknya tidak berbakat, tapi karena memang tidak pernah mendapatkan ruang untuk distimulasi, tidak pernah mendapatkan ruang untuk mengambil peran. Kalau bahasa yang paling ekstrim, nggak apa-apa ya disampaikan ya. Semoga nanti Allah ampuni kalau ini adalah sebuah kesalahan. Dan juga kalau ada yang mungkin berkecil hati atau menjadi tidak terlalu sepakat dengan kalimat saya mohon ampun kepada Allah. Semoga ini tidak menjadi masalah. Saya harus bilang bahwa kalau di level SMP dan SMA, itu dibutuhkan ekstra untuk mengoptimalkan anak kalau hanya menggunakan ruang kelasnya. Salah satu hal yang paling saya syukuri ketika saya berhadapan dengan SMPT Ibnu Mas'ud adalah dengan menggunakan boarding. Jadi paling tidak, kalaupun tidak selesai di kelas, nanti di asrama itu masih bisa dieksplorasi. Apalagi kan asramanya menurut saya keren ya, maksudnya langsung di tengah lingkungan kampung, dia interaksinya di situ, sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplorasi. Sederhananya saya adalah misalkan gini, ada anak kita yang tipenya analitis gitu ya. Ya ketika dia penasaran dengan sesuatu, jangan dibatasi hanya di ruang kelas. Taruhlah gini, dia penasaran dengan siput gitu ya, dengan bekicot gitu ya. Itu kan kalau di asrama memungkinkan ya, dia dikasih proyek untuk mengumpulkan bekicot 25 bekicot, 25 siput di sekitar asrama itu, apalagi di musim penghujan kayak gini kan, mungkin ya sudah penuhi rasa penasaran itu untuk dia dalam tanda kutip bermain kotor-kotoran soal itu. Karena kalau itu didapat di ruang kelas kan cuma dijelaskan pakai PowerPoint-nya gurunya gitu ya. Jadi siput itu bentuknya kayak gini, cara perkembangbiakannya kayak gini, perilakunya kayak gini, itu kan penjelasan teoretik. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk langsung berinteraksi, megang betapa kadang menjijikkannya kalau pegang bekicot itu kayak gimana gitu. Itu nanti nilainya akan sangat tinggi. Itu nilainya akan sangat mahal untuk pengembangan bakat seseorang. Kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk mengeksplorasi secara langsung. Nah ini nggak akan mungkin kalau kita hanya menggunakan ruang kelas. Artinya sama-sama sekarang kita ada sebuah asrama, itu sepertinya juga perlu tidak cuma sekedar sekolah atau kelas yang berbasis minat bakat, tetapi juga asrama yang berbasis minat bakat ini menjadi sebuah hal yang juga penting untuk nanti dikolaborasikan. Jadi nanti sekolah atau kelas berbasis minat bakat, asrama berbasis minat bakat nanti di rumah. Nah, para orang tuanya ini juga harus memastikan ada aktivitas-aktivitas yang memancing mereka untuk mengeksplorasi. Jadi tidak pengembangan dirinya begitu. Nah dari sini kita harapannya, oh ya, mohon maaf, Ustazah, ini sampai jam berapa ya waktu saya? Masih ada waktu sampai jam berapa? Halo, saya ada waktu sampai jam berapa? Maksudnya saya memperkirakan dari sisi materi yang saya miliki dengan penyampaiannya, kira-kira masih ada waktu berapa menit lagi? Sampai jam 10 bisa Pak Isnan? Sampai 10, oke ya, berarti saya optimalkan sampai 30 menit ke depan ya. Oke, nah jadi dari sana kita perlu untuk tahu bahwa ternyata setiap kekuatan diri putra-putri kita itu ada
balkoni dan ada basement-nya. Apa maknanya balkoni dan basement? Ya tadi, ketika ternyata anak kita itu punya kekuatan dalam hal analitik misalkan, itu balkoni itu adalah kondisi di mana kekuatan analitiknya itu benar-benar distimulasi secara optimal, mendapatkan ruang praktek yang cukup, dilatih, dan dia akhirnya menjadi seseorang yang sangat matang dalam menggunakan kekuatan analitisnya. Nah ini adalah apa nyebutnya adalah perkembangan paling optimal dari kekuatan diri seseorang. Ini yang menjadi sebuah bukti bahwa ketika bakat itu distimulasi dengan baik, dia akan mencapai kelebihan yang paling maksimal, itu adalah yang kita sebut dengan balkoni. Tetapi untuk mencapai ke sana itu perlu distimulasi, itu diberikan ruang praktek, perlu diberikan mentor yang tepat, perlu diberikan seseorang yang bisa membimbingnya dengan baik, itu balkoni. Tetapi kalau itu ternyata bakatnya tidak didampingi dengan baik, kita tidak memberikan ruang stimulasi, kita biarkan layaknya kalau tanaman tumbuh gulma atau hamanya banyak sekali, nggak pernah dipupuk seperti itu, ya hasilnya tidak akan optimal. Itu nanti jadinya basement. Jadi kekuatannya di basement itu kan di ruang bawah tanah gitu ya. Dia di bawah, jadi walaupun itu kekuatan tapi nggak akan optimal. Beda dengan balkoni. Kalau balkoni itu kan berarti di lantai atas, suasananya sangat bagus, di situ nanti sudah nampak dilihat orang lain juga oke, dia sendiri juga senang menjalaninya, itu kan balkoni. Nah, artinya apa? Tadi lagi-lagi PR paling besar dalam hal pengembangan bakat adalah jangan sampai cuma sekedar memamerkan modal awal. Jadi hasil asesmen ini kalau boleh kita sebut itu hanyalah modal awalnya anak-anak kita. Tetapi bagaimana nanti akan dikembangkan itu yang menjadi PR yang lebih besar. Nah tadi contohnya kalau tipe anak kita sudah tipenya yang analitisnya kuat. Itu kalau misalkan dia diberikan pelatihan yang tepat, dia didampingi, dia mendapatkan kesempatan untuk berpraktek, dia mendapatkan mentor yang juga seorang analitis yang sangat matang kepribadiannya, begitu efeknya apa? Nanti dia akan sangat jeli, sangat kritis dalam melihat sesuatu, sehingga nanti dia punya banyak inspirasi untuk berbuat kebaikan-kebaikan di lingkungan kiri dan kanannya. Ketika orang lain nggak terlalu peduli, orang lain nggak terlalu care, orang lain nggak terlalu telaten dalam melihat, dia bisa menemukan sisi jeli itu. Ini nanti kalau arahnya mau ke wirausaha, arahnya mau untuk bekerja, arahnya mau untuk beraktivitas pengembangan diri, ini akan sangat bagus. Tapi kalau balkoninya tidak tercapai, bahkan malah sampai ke strength basement, tipe analitis yang sangat kuat ini jadinya adalah dia tipenya kritis, tapi hobinya nyala-nyalain orang lain gitu ya. Jadi hobinya mencari-cari kesalahan yang ada di kiri dan kanannya untuk membenarkan kelemahan-kelemahan dirinya. Jadi sama-sama seseorang yang analitis itu bisa balkoninya bisa jadi kritisnya positif, bisa jadi kritisnya negatif. Ini tipe yang pertama. Kadang-kadang basementnya juga menyerang diri sendiri. Jadi yang pernah kami temui ada beberapa orang itu tipe analitisnya sangat kuat, tapi efeknya apa? Dia gunakan tipe analitis itu untuk menyerang dalam tanda kutip dirinya sendiri. Jadi tipe analitisnya tidak digunakan untuk melihat ke kondisi sekitar, tapi digunakan untuk menyerang diri sendiri. Dia gunakan untuk mengkritisi diri sendiri, akhirnya apa? Setiap dia mau melakukan sesuatu, dia ragu-ragu. Jadi merasa bersalah terus, akhirnya nggak percaya diri, dan akhirnya memilih untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Padahal analitisnya kuat sekali. Artinya apa tadi? Kalau kita bicara tentang pengembangan minat bakat, maka salah satunya adalah bisa jadi di waktu-waktu bakatnya anak-anak kita itu menjadi balkoni, menjadi sesuatu yang memang berkualitas. Tapi kadang-kadang kalau itu kita biarkan, tidak diurusi, terbengkalai, nanti jadinya basement. Artinya apa? Bahwa modalitas kekuatan yang diberikan Allah kepada putra-putri kita ternyata itu masih mentah, tidak dioptimalkan begitu. Nah, ini yang menjadi pokok begitu. Nah, maka dari sini lalu bagaimana cara kita untuk bisa menindaklanjuti hasil asesmen para siswa putra-putri kita supaya biar bisa optimal. Maka ya kalau ini yang pernah saya sampaikan di beberapa sekolah sesi-sesi sekolah orang tua bersama dengan Yayasan Amal Insan Mulia, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mendapatkannya, saya review sedikit bahwa salah satunya adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan dan pemetaan minat bakat itu yang paling pokok adalah adanya lima ruang begitu ya, 5 ruang untuk pengembangan. Nomor 1 adalah self discovery. Apa artinya self discovery? Yaitu memberikan
ruang bagi putra-putri kita untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru. Karena kadang-kadang begini, dia itu kesulitan untuk mengembangkan minat dan bakatnya karena tidak menemukan hal baru yang itu kira-kira bisa menjadi inspirasinya untuk bertumbuh. Artinya apa? Salah satunya adalah mengenalkan dengan dunia di luar sana, bahwa ada orang-orang dengan berbagai macam minat bakat itu menemukan hal baru, masuk ke lingkungan yang baru, mengenal orang-orang baru, itu menjadi penting sekali. Nah, hari ini kadang-kadang untuk urusan ini tidak terlalu banyak diberikan ruang, jadi dia itu sibuk dengan dirinya sendiri terus. Nah, ketika seseorang itu sibuk dengan dirinya sendiri terus, ini kan menjadi susah untuk mengeksplorasi minat bakatnya, karena ya selalu saja kan ada masalah, selalu saja ada problematika, itu pasti kayak gitu. Jadi self discovery itu adalah mungkin bisa dikembangkan ke depan. Itu sebenarnya hal-hal pokok untuk mata pelajaran yang harus dikuasai apa, itu seperti apa. Tapi selebihnya itu adalah terkait dengan self discovery. Jadi dia boleh mengumpulkan informasi dan didorong untuk mengumpulkan knowledge baru berdasarkan minat yang dia punya. Jadi terkait dengan arah pengembangan dirinya. Misalkan kalau dia memang pengennya adalah jadi seorang dokter, maka ketika dia belajar di pelajaran di sekolah-sekolah, nanti dikaitkan arahnya ke sana. Jadi self discovery ini artinya adalah karena minatnya adalah di bidang kedokteran, maka ketika dia belajar fisika, ya fisika yang arahnya ke kedokteran. Ketika nanti dia belajar tentang biologi, jelas ya biologi arahnya ke kedokteran. Ketika dia bicara tentang bagaimana ilmu, misalkan terkait dengan ilmu agama, begitu terkait dengan mata pelajaran agama, ya salah satu stimulasinya adalah dia menstimulasi dirinya dengan self discovery seputar ayat-ayat yang berhubungan dengan bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang kedokteran. Nah, ini maka perlu didampingi juga arahnya ke sana gitu. Jadi putra-putri kita diberikan ruang untuk pengembangan kapasitas, pengembangan knowledge dan pengetahuan itu memang berdasarkan minat yang dia punya. Yang nomor 2 adalah ruang tumbuh. Nah, ruang tumbuh ini sebenarnya salah satu hal yang paling pokok juga ketika kita bicara terkait dengan pengembangan minat bakat, yaitu tempat di mana dia merasa aman untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya yang terbaik itu seperti apa. Jadi salah satunya adalah adanya portofolio aktivitas. Jadi kalau misalkan sudah tahu kalau anak kita itu memang ada hobinya dalam bidang fotografi begitu ya. Nah, maka salah satu kekuatan yang paling penting yang harus kita dorong pada dia adalah mendokumentasikan hasil-hasil dari bidang fotografi tadi begitu. Ini menjadi pokok begitu. Kenapa? Karena supaya dia nanti punya track record, ini loh foto-fotomu dari waktu ke waktu hasilnya seperti apa, evaluasinya tambah bagus atau tidak, apakah pemilihan pencahayaannya pas atau tidak, nanti dikaitkan dengan hasil asesmen yang terkait dengan kepribadian dirinya ini, nanti bisa didorong lebih cocok, oh kalau tipikalmu kayak gini, kamu lebih cocok menjadi pengusaha fotografi, atau menjadi pakar dalam bidang fotografinya, ataukah dalam bidang apanya fotografi itu kan nanti bisa sangat luas. Nah, ini yang saya pikir perlu didorong, yaitu pertama adalah self discovery. Jadi kita mendorong putra-putri kita untuk mencari tambahan ilmunya sendiri. Yang kedua adalah ruang tumbuh. Adanya ruang aman untuk dia menunjukkan performa dan bisa mengevaluasi portofolio pengembangan dirinya dari waktu ke waktu. Karena kadang-kadang kita nggak terlalu care. Jadi ya saya membayangkan ketika seorang anak sejak usia SMP sudah terbiasa dalam bidang-bidang fotografi, nah itu kan sebenarnya track recordnya sangat panjang untuk bisa merintis experience point ya, poin-poin pengalamannya itu bisa sangat jauh sejak awal sudah dimulai Pak itu. Dan saya pikir memang masa SMP adalah masa yang paling tepat untuk mengkaitkan minat bakat yang dimiliki dengan cita-cita yang ingin diraih oleh putra-putrinya. Jadi salah satu hal yang paling penasaran di masa SMP yang harusnya bisa terpenuhi adalah soal sebenarnya anak-anak ini pengen cita-citanya apa. Itu sebenarnya perlu didorong untuk arah ke sana. Jadi investasi untuk mendorong putra-putrinya supaya biar bisa ketemu arah pengembangan diri dan cita-citanya itu sangat pokok untuk didukung. Nah, yang ketiga terkait dengan ruang tumbuh, yang ketiga adalah proses adaptasi, yaitu bagaimana anak-anak kita itu juga siap untuk berhadapan dengan situasi yang serba baru dan menggunakan kekuatan yang dimilikinya itu sebagai modal untuk beradaptasi tadi. Jadi cara beradaptasinya seseorang kan beda-beda. Nah, itu salah satunya bisa dimulai dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki kayak gitu. Jadi kekuatan yang dimiliki itu menjadi salah satu cara untuk membuatnya bisa beradaptasi. Artinya sama-sama misalkan dia masuk ke lingkungan yang baru. Kalau tipenya adalah tipe relator, maka dia masuk ke lingkungan yang baru ya dia langsung bergaul dengan orang lain, dia langsung cari teman. Tapi kalau tipe-tipe analitis ya dia
berarti harus perlu alasan dulu untuk nanti bisa berkomunikasi dengan orang lain seperti apa. Karena tipe-tipe thinking itu kan kadang-kadang repotnya adalah dia jadi agak malas untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah ini perlu didukung. Nah kira-kira ketika dalam kondisi-kondisi adaptasi, dicoba misalkan suatu saat ada beberapa treatment-treatment tertentu, misalkan sederhananya kalau di asrama, susunan tempat tidurnya itu diubah-ubah supaya dia tidak hanya dekat dengan orang-orang tertentu saja misalkan, atau misalkan ketika pas nanti ketemu dengan orang barunya seperti apa, dipertemukan dengan banyak orang baru, masuk ke lingkungan yang baru itu menjadi penting. Nah yang terakhir adalah stimulasi dan fasilitasi. Bedanya apa? Kalau stimulasi itu adalah kan dukungan itu dirinya yang harus berbenah gitu ya. Jadi kalau stimulasi itu kan seseorang pribadinya yang nanti harapannya bisa berubah, berbenah jadi orang yang lebih berkualitas. Itu kan dengan stimulasi, dia diberikan dukungan. Nah kalau fasilitasi ini lebih ke arah dalam bentuk hal yang berupa fisik, yang lingkungannya yang berubah. Jadi kalau stimulasi itu yang berubah adalah dirinya, kalau fasilitasi itu yang berubah adalah lingkungannya. Nah seorang guru atau orang tua itu perlu tahu kapan ketika kita mendukung anak itu yang kita arahkan adalah stimulasinya. Misalkan gini, seorang anak yang tipe analitis itu terhambat gara-gara dia cara membacanya itu lama banget. Padahal tipe anak thinking itu kan butuh tambahan informasi banyak, sedangkan dia cara membacanya agak lambat. Nah ini bisa ke arah dua hal. Pertama adalah stimulasi. Kalau stimulasi berarti nanti dia didorong untuk mengembangkan cara membaca alternatif supaya dia nanti punya skill cara membaca yang bagus. Kayak gitu. Jadi skill membacanya dinaikkan, dia harus berubah, dia dikasih workshop atau pelatihan cara membaca cepat misalkan kayak gitu. Nah itu stimulasi. Jadi diberikan dukungan untuk berbenah, diberikan dukungan untuk berubah. Nah sedangkan yang kedua kalau fasilitasi itu diberikan perubahan lingkungannya apa? Misalkan tadi jumlah buku-buku di perpustakaannya bertambah, penyediaan fasilitas-fasilitas fisiknya bertambah. Nah itu adalah terkait dengan masalah fasilitasi begitu. Nah, dari sana itu adalah prinsip-prinsip pokok untuk mengembangkan dan mendampingi anak-anaknya supaya biar bakatnya bisa berkembang. Mungkin ada kurang lebih waktu lagi, kita manfaatkan untuk tanya jawab saja mungkin, jadi biar bisa lebih mendalami lagi, terutama bagi para orang tua yang sudah memegang hasil asesmen putra-putrinya begitu. Saya kembalikan sementara ke Ustaz Zaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isnan atas sharing materinya yang Masya Allah banyak sekali ya tadi ya. Ini Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Pak Isnan. Mau saya bacakan dulu. Ada 3 ini tadi kalau saya lihat dua pertanyaannya mirip ya pertanyaannya. Pertanyaan Boleh, yang dirangkum saja. Oh iya, dirangkum saja. Ya, pertanyaan yang mirip dulu ya. Keduanya ini menanyakan untuk bagaimana ya menentukan kelanjutan studi setelah di SMP IT Ibnu Masud ini gitu karena beliau ini melihat bahwa masih jarang untuk sekolah yang berbasis minat bakat gitu. Kemungkinan nanti di sekolah umum bagaimana tanggapannya gitu. Kemudian pertanyaan yang satu lagi sekalian ya Pak Isnan ya. Satu lagi ini tentang ini apa namanya bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak yang dia ini masih kesulitan untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya secara santun seperti itu. Itu pertanyaan yang sudah ada. Monggo silakan bisa dijawab dulu Pak Isnan. Oke, ada terkait dengan hal yang pertama ya, terkait dengan bagaimana cara untuk memberikan pendampingan ketika kita melihat belum banyak sekolah yang memberikan pendampingan soal minat bakat ini secara optimal begitu. Nah, ini yang pertama menjadi prinsip pokok begini.
Iya, Assalamualaikum Pak Isnan. Oke, mohon maaf, biasa sambil work from home jadi anaknya tadi. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi ketika kita bicara ini, kita nomor satu yang harus paling pokok untuk kita urusi adalah soal ruang kendalinya ada di siapa, begitu. Ruang kendalinya ada di siapa. Kalau sama-sama sekarang kita mendampingi putra-putri kita, sebenarnya fasilitas bernama sekolah itu memang penting, tetapi itu bukan hal yang paling pokok. Artinya yang harus muncul sebagai sebuah produk kesepakatan adalah, kalau saya sering menyebut, proposal hidupnya anak-anak kita itu sudah harus selesai dulu di masa SMP ini. Jadi di masa SMP ini, peta minat bakatnya putra-putri kita itu sudah muncul, yaitu salah satunya diawali dengan hasil asesmen ini. Yang kedua, nanti report atau laporan dari musyrif asrama, laporan rekomendasi dari para guru yang selama ini mendampingi ketika di kelas, itu nanti dikumpulkan, disatukan, plus satu faktor yang paling penting adalah terkait dengan cita-cita dari putra-putrinya sendiri. Nah, itu nanti dikumpulkan menjadi satu buah lembar gitu ya, yang disepakati. Mungkin teknisnya nanti bisa jadi bermacam-macam, tapi teknisnya adalah hasil informasi dari tadi, hasil asesmen dari guru, dari musyrif, itu nanti dikumpulkan menjadi satu, lalu dikonfirmasi juga kepada putra-putrinya sebenarnya ngen-ngen utama, arah utama cita-citanya itu ke bidang apa, itu didampingi terus untuk benar-benar matang, dan akhirnya nanti ketika pas kelas 3 SMP itu muncul satu buah dokumen bernama proposal hidup tadi gitu ya. Proposal hidup itu adalah sesuatu yang diajukan oleh putra-putrinya berdasarkan dukungan kita begitu, soal terkait dengan setelah ini aku mau ngapain sih sebenarnya begitu. Nah, kalau ini sudah jadi, sebenarnya nanti mau sekolah dimanapun itu nggak terlalu bermasalah. Nah, tapi repotnya adalah ketika dokumen proposal hidup ini belum selesai dibuat, kita sendiri masih kebingungan juga dengan anak kita itu sebenarnya kayak gimana. Anak kita juga sekedar ikut-ikutan orang di kiri dan kanannya, cita-citanya tidak terlalu jelas, minat bakatnya juga tidak dikembangkan, tidak ada masukan dari guru ataupun dari musyrif untuk memberikan arah pengembangan diri putra-putri kita ke arah mana. Ya sudah, kalau kayak gitu meskipun sekolah di sekolah paling favorit di dunia ini pun juga tidak akan membuat anak kita jadi lebih berkualitas. Karena yang membuat anak kita jadi lebih berkualitas itu bukan soal semata-mata sekolahnya di mana. Sekolah itu adalah faktor eksternal yang memberikan dukungan ketika faktor internalnya sudah selesai. Nah, faktor internalnya sudah selesai itu adalah salah satunya tadi dimulai dari kejelasan dan konfirmasi ya. Jadi anaknya itu memang tadi sampai minta doa gitu ya. Bu, Pak, Umi, Abi, doain aku ya supaya aku biar bisa sukses jadi seorang dokter misalkan. Wah, itu dahsyat sekali tuh. Nah, cuma kan untuk menuju ke arah sana kan nggak bisa ujuk-ujuk ya. Cuma sekedar kita suruh, "Mbok kamu serius gini-gini," kan nggak bisa. Itu semuanya memang butuh stimulasi yang sangat kuat. Dan ini memang tadi, wong ini kerjasama dengan kompak antara kita, para musyrif, para guru, orang tua, konsultan, semua yayasan itu semuanya kerja keras saja. Kompak saja belum tentu berhasil, apalagi kalau kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi please, mohon dengan segala kerendahan hati saya mengatakan kepada para bapak ibu, para guru sekalian, yuk mari kita turunkan dulu ego kita. Fokusnya adalah bagaimana agar proposal hidup para siswa ini benar-benar selesai ketika di usia kelas 3 SMP. Insya Allah kalau itu sudah selesai, nanti yang lain agak sedikit melegakan. Ya syukur-syukur nanti sampai kelas 3 SMP terus nggak tahu SMA IT Ibnu Mas'ud jadi muncul atau bagaimana gitu ya. Jadi ada SMA berbasis minat bakat yang lanjutannya ini ya, semoga begitu. Tapi kalaupun tidak, sekolah dimanapun putra-putri kita, itu kita akan cukup tenang kalau tadi proposal hidupnya sudah selesai. Jadi paling tidak putra-putri kita nanti ketika SMA, ketika SMK, ketika madrasah, ketika akhirnya memilih tidak sekolah sekalipun, saya ekstrimkan ya, memilih untuk tidak sekolah sekalipun, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Misalkan dia akhirnya mengambil kursus online, kursus apa, dia mengambil magang di mana, dia fokusnya pengen ke sana, dia sekedar hanya ambil paket C karena akademiknya cuma supaya biar jadi syarat dia ambil paket C, tapi magang di kewirausahaan, dia online course apa, itu harus dibuka ruang-ruang ke arah sana. Jadi artinya apa? Substansinya bukan besok cara memfasilitasinya bagaimana, substansinya adalah soal bagaimana modalitas yang kita berikan untuk menguatkan
selesainya putra-putri kita terkait dengan proposal hidupnya tadi. Saya pikir itu layak untuk menjadi sebuah ngen-ngen gitu. Jadi besok untuk rapor akademik iya difikirkan, tapi jangan terlalu dijadikan forsir utamanya di situ. Fokus utamanya adalah apakah dari semester ke semester anak saya semakin lebih matang terkait dengan bidang apa yang ingin dia ambil. Cita-cita apa yang pengen diambil, kebermanfaatan apa yang pengen diambil, itu tambah matang tidak. Jadi walaupun nilai akademiknya naik, tapi kalau untuk urusan yang ininya turun, itu kita patut waspada. Atau sebaliknya, walaupun nilai akademiknya tidak naik-naik amat, kadang-kadang ada 1-2 turun, asalkan tidak anjlok-anjlok banget begitu, tapi ternyata dia lebih matang terkait dengan pemetaan dirinya, penguatan dia arah cita-citanya kemana, maka kita juga boleh cukup agak tenang gitu. Jadi arahnya ke sana nanti. Semoga bisa menjawab begitu. Iya, terima kasih Pak Isnan. Kemudian yang tadi, yang bagaimana caranya supaya si anak ini bisa menyampaikan apa namanya, menyampaikan pendapatnya dengan cara yang santun gitu. Ya. Ya. Iya, ini ada lagi beberapa pertanyaan, mau disampaikan juga Pak Isnan, atau yang tadi pertanyaan pertama tadi? Pertanyaan pertama tadi soal yang kedua, maaf. Yang kedua. Bagaimana yang caranya? Kedua adalah tentang bagaimana caranya supaya anak ini bisa menyampaikan pendapatnya secara santun. Oke. Kalau terkait dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dalam berbicara dan menyampaikan pendapatnya secara santun ya. Nomor satu jelas faktor utama adalah terkait dengan keteladanan. Artinya seorang anak itu akan memunculkan sebuah sikap atau perilaku itu berdasarkan referensi yang dia dapatkan. Dan referensi yang paling pokok itu adalah apa yang dia lihat di sekitarnya. Itu nomor satu. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan apapun itu terkait dalam hal ini apakah kepercayaan diri, lalu untuk menumbuhkan menyampaikan pendapat dan semacamnya, itu nomor satu adalah berarti memang butuh contoh-contoh yang baik bahwa berbicara itu enggak apa-apa asalkan itu santun, dan ternyata berbicara dengan santun itu akan memberikan kemanfaatan buat orang-orang di sekitarnya. Itu butuh contoh konkret, nomor satu itu. Jadi nomor satu adalah faktornya keteladanan. Nomor dua adalah ruang aman. Jadi kadangkala kita itu juga gini, menuntut seorang anak untuk segera bisa menumbuhkan kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu, tapi tidak sambil memunculkan ruang aman untuk dia muncul. Jadi begitu dia melakukan kesalahan, kita itu lalu menghakiminya berlebihan gitu ya. Jadi salah satunya adalah ya namanya baru distimulasi, ya pasti nanti akan ada kesalahan-kesalahan. Nah dari sana itu fokus utamanya adalah oke, kita terima permasalahan yang muncul dari anak kita ketika mencoba tadi, terus dia diminta refleksi. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang mengkritik seseorang, begitu dalam hal ini adalah anak kita, maka nomor satu kita coba pancing apakah anak kita menyadari kesalahannya itu atau tidak. Jadi kalau misalkan anaknya sudah menyadari, nggak perlu kita tambahin lagi. Nah kita kan kadang-kadang itu kan gemes ya sama anak kita. Misalkan kalau anak kita sudah tahu kalau dia punya kesalahannya di situ, nah, ketika dia sudah mengakui saja, kita tuh masih nambahin lagi bahwa oh, kamu itu gini. Nah, itu yang jadi salah satu problem. Jadi kalau anaknya sudah tahu, sudah paham, dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, refleksinya sudah jelas, dia bahasa rukun tobatan nasuhannya sudah dilakukan gitu ya, menyesali perbuatan, tidak akan mengulangi, dan yang ketiga mengikutinya dengan perbuatan baik, selesai masalah. Itu Allah saja selesai dengan itu, masa kita yang sebagai orang tua tidak selesai dengan itu, berarti kan itu kita jahat sekali gitu ya. Jadi cara pikirnya adalah tadi, ketika memberikan ruang aman itu salah satunya adalah fair saja, bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan, maka ketika anak melakukan kesalahan, bukan berarti terus nggak apa-apa ya, nggak apa-apa itu adalah kita terima sebagai sebuah proses. Yang penting tadi, kita tanya ke dia, kita refleksikan ke dia, kira-kira dia sudah tahu belum problemnya apa. Kalau dia sudah tahu, tangkap itu dan kunci bahwa oke, lalu perbaikannya ke depan seperti apa. Jadi kalau di situ dia akan merasa aman. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam sebuah suasana pengawasan CCTV 24 jam gitu ya, yang seolah-olah ketika dia melakukan kesalahan sedikit lah, nanti pasti aku akan dievaluasi. Karena dia tahu bahwa pengawas terbaiknya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Itu artinya ini menjadi ruang aman, itu menjadi pokok yang kedua. Yang ketiga yang saya pikir menjadi penting adalah ruang berlatih. Jadi setelah yang pertama adalah terkait dengan bagaimana cara kita untuk memberikan contoh, nomor dua adalah ruang aman untuk mengekspresikan, dan nomor tiga adalah ruang berlatih. Nah ruang berlatih ini
yang mungkin juga butuh kekompakan kerjasama dengan mungkin pihak sekolah juga ketika di asrama juga. Termasuk tadi bagaimana treatment-treatment untuk masuk di lingkungan baru, langsung dikenalkan dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang, karakteristiknya beda-beda, jadi dia nanti bisa dituntut untuk beradaptasi di situ. Jadi selama ada pendampingnya, itu mencoba hal yang baru yang kadang agak rawan gitu ya. Misalkan dia masuk ke lingkungan yang baru yang dia belum pernah kenal sebelumnya, itu nanti nggak apa-apa. Selama kan ada pendampingnya. Yang penting musyrifnya aktif, ustadz-ustadzahnya aktif, orang tuanya juga aktif, nggak masalah kayak gitu. Yang jadi repot itu kan kalau dia disuruh masuk ke lingkungan yang baru tanpa ada pendampingan sama sekali. Nah itu nanti berbahaya. Tetapi kalau misalkan itu masih ada dalam ruang kendali para pendampingnya, saya pikir nggak masalah. Jadi nomor 1 adalah contoh, nomor 2 adalah terkait dengan ruang aman, nomor 3 adalah ruang pengalaman atau dia mencoba hal barunya, ruang berpraktek, ruang nambah skillnya begitu. Begitu, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Isnan, sangat menjawab sekali ya, mencerahkan. Ya, Masya Allah. Kemudian ini ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama ini tadi mohon maaf ketinggalan. Jadi minta untuk dijelaskan lagi tentang warna merah, warna kuning, dan warna hitam pada hasil tesnya tadi artinya apa ya? Gitu. Kemudian. Oke, jadi warna merah, saya sampaikan sekalian dulu aja. Oh iya, boleh silakan. Ya, warna merah itu artinya adalah kekuatan utama. Warna kuning itu adalah kekuatan sekunder. Jadi kekuatan yang levelnya di bawahnya warna merah. Jadi kalau konsentrasi utama kita nomor 1 cari warna merah, itu tugas pokok, yaitu mencari kekuatan primernya anak kita itu warna merah. Lalu yang kedua adalah cek warna kuning. Warna kuning itu adalah kekuatan sekunder. Jadi kekuatan yang berada di level berikutnya setelah kekuatan primernya. Jadi kuat tapi tidak kuat-kuat amat, tapi itu tetap disebut kekuatan gitu ya. Nah nanti yang ketiga adalah cari warna hitam. Warna hitam itu adalah kelemahan primer yang menjadi kelemahan primernya anak-anak kita yang paling utama, itu lawannya warna merah tadi adalah warna hitam. Nah, sedangkan lawannya warna kuning itu adalah warnanya abu-abu. Abu-abu itu adalah kelemahan sekunder kayak gitu. Jadi fokus utamanya saya biasanya fokus utamanya warna merah dulu, baru warna kuning, baru kemudian yang ketiga warna hitam. Nanti kalau masih sempat sambil belajar-belajar baru warna abu-abu itu terakhir banget. Tapi fokus utamanya adalah warna merah, warna kuning. Merah itu kekuatan primer, kekuatan utama, warna kuning itu kekuatan sekunder, warna hitam itu kelemahan primer, warna abu-abu itu kelemahan sekunder begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Isnan. Cukup menjawab ya Bu Nur Rohmi tadi yang bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada 3 asesmen yang tinggi adalah kompetitif, achievement, adaptability. Nah, stimulasi apa ya yang tepat untuk ketiga asesmen yang cukup tinggi di 3 hal tadi gitu? Oke, satu hal yang paling pokok ketika achievement bertemu kompetitif ini adalah rindu prestasi dan persaingan gitu ya. Jadi tipikal-tipikal anak seperti ini memang butuh ruang-ruang kompetisi begitu. Jadi perlu banyak diberikan ruang-ruang kesempatan untuk dia mengeksplorasi ruang-ruang persaingan karena dia mendapatkan energi memang dari persaingan gitu ya. Jadi tipikalnya seperti itu. Jadi achievement itu berprestasi, kompetitif itu berkompetisi begitu. Jadi dalam suasana persaingan artinya kita tahu diri. Jadi salah satunya memang tadi memberikan ruang-ruang yang sangat kompetitif membuat dia jadi bisa berkembang begitu. Nah, yang berikutnya soal adaptability ini adalah masuk ke lingkungan-lingkungan yang baru. Jadi jangan segan-segan ketika kompetitif achievement dan adaptability ini ya memang salah satu tuntutannya adalah keluasan ruang pengembangan diri. Jadi tipikal competitive achievement dan adaptability itu tidak akan cukup puas ketika ruang pengembangan dirinya sempit. Jadi yang mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan itu masih sempit. Jadi butuh memang diperluas lagi. Karena memang kata kunci utamanya kalau competitive achievement dan adaptability, kata kunci utamanya adalah tadi keluasan peran. Jadi masuk ke lingkungan yang baru, mengambil peran, berkompetisi. Ya cuma tadi biasanya tantangannya nanti adalah bagaimana dia tetap bisa tadi fokus karena musuhnya kalau competitive achievement adaptability kalau nanti dia tidak fokus berarti akan pecah. Lalu yang kedua biasanya tantangan utamanya adalah soal empati. Kadang-kadang jadi nggak terlalu care sama orang-orang di kiri dan kanannya. Dan yang ketiga tadi kadang-kadang jadi tahapannya itu karena terburu kompetisi dan terburu achievement, kadang-kadang tidak terlalu sabar dalam menapaki tahapan demi tahapan. Biasanya seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Isnan. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Mohon masukan bagaimana baiknya menyikapi kondisi anak saat ini di mana komunitas anak kita telah bersama ada dalam game online dan menjadikan ajang game online tersebut dengan komunitas yang nyaman untuk mereka. Oke, ini pertanyaan yang sedikit advance karena ini di satu sisi adalah isu yang sangat kekinian, di sisi yang lain tapi juga ini membawa sebuah masalah begitu. Saya ingin menggunakan pendapatnya Gus Bahak saja kalau untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Jadi Gus Bahak itu kan pernah menjelaskan. Jadi pada dasarnya hukumnya sebuah perbuatan itu ketika memang bukan sebuah hal yang haram, ketika dia mubah begitu, itu adalah satu hal yang bermanfaat ketika tidak menjerumuskan seseorang ke dalam dosa gitu ya. Artinya apa? Artinya fokus kontrol kita adalah kira-kira dengan komunitas game online ini itu masuk ke hukum asal apa? Karena sebenarnya mubah itu kan tidak ada ya. Istilah mubah itu maksudnya itu diciptakan itu kan untuk memudahkan pembahasan, tetapi sebenarnya secara substansi itu tidak ada yang benar-benar mubah. Artinya begini, ada mubah yang menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang wajib, maka itu jadinya haram. Tapi ada mubah yang membuat seseorang jadi terhindar dari hal yang haram, itu jadinya wajib. Artinya, kita harus benar-benar bisa mengecek untuk kondisi anak-anak kita, game online ini arahnya yang mana? Apakah ini menghalanginya untuk mengembangkan diri, sehingga membuatnya jadi terus terkonsentrasi di game online-nya, lupa sholat, habis itu tidak mengembangkan diri dalam hal melatih skill-skill sosialnya dan yang lain, ataukah ini bisa menjadi tameng anak-anak kita karena di sini dia bisa prestatif, di sini dia bisa melakukan berbagai macam kebermanfaatan, di sini dia bisa mandiri secara finansial misalkan, karena kan sekarang sudah ada yang pekerjaannya sebagai profesional gamers kayak gitu misalkan. Nah, tapi kan tadi yang dilihat adalah posisinya di anak kita bagaimana, karena setiap anak pasti akan punya posisinya masing-masing dan ini tidak bisa disamaratakan. Artinya, kalau misalkan tipikal anaknya memang kematangan dirinya bagus, kematangan sosialnya bagus dan akhirnya menempuh karir secara serius di bidang game online, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia itu masih mudah gampang ikut-ikutan orang di kiri dan kanan, kematangan dirinya tidak berjalan dengan baik, dia juga manajemen waktunya itu bermasalah, dia justru malah akhirnya terkonsentrasinya ibadah-ibadahnya jadi bermasalah, maka ini warning. Sejak awal berarti ini cuma alat pelampiasan untuk membuat dia supaya meninggalkan hal-hal baik yang bisa dia lakukan. Artinya cara menghukuminya posisi ajang game online itu untuk menjadi tempat yang nyaman itu apakah sebuah anugerah atau sebuah musibah, itu harus benar-benar kita cek sesuai dengan kondisi anak-anak kita masing-masing. Artinya apa? Orang tua terbuka dulu bahwa dengan game online anak bisa prestatif, bisa di sisi yang lain bisa bermasalah, tapi nanti segera aware posisinya anak kita kemana. Wah, ini pelampiasan, oh ini tidak konsekuen, ini habis itu disiplinnya jadi bermasalah. Kalau dipanggil ibunya harus teriak-teriak, itu berarti ada adab yang dilukai. Nah, kalau kayak gitu berarti ini masalah kayak gitu. Nah, ini kontrolnya harus sangat kuat begitu. Jadi kalau cuma sekedar nyaman, ya anak siapa sih yang tidak nyaman di game online gitu ya. Semuanya pasti akan merasa nyaman. Wong dia bisa tidak melakukan apa-apa selain hanya ngegame saja begitu. Tapi definisi ruang nyaman itu adalah ruang nyaman yang produktif. Kalau ruang nyaman yang destruktif itu juga tidak boleh dituruti gitu. Gitu, semoga bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak Isnan. Alhamdulillah tadi pertanyaan yang lewat chat sudah terjawab semua ya Bapak Ibu. Pak Isnan masih ada waktu, mungkin kalau nanti ada yang bertanya secara langsung boleh, silakan Bapak Ibu boleh raise hand kalau ada yang mau bertanya. Satu aja ya. Oh iya, satu aja. Ada nggak ya? Apakah ada Bapak Ibu? Silakan kalau ada boleh. Monggo, silakan. Oh iya, sepertinya nggak ada ya. Coba kita tunggu sebentar kalau ada. Ya, sepertinya sudah cukup tadi Pak Isnan tanya jawabnya dan juga materi dari Pak Isnan tadi sudah cukup semua ya Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan lagi? Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Isnan untuk materinya. Mungkin ada closing statement Pak Isnan, silakan boleh. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menyimpulkan, tetapi ada satu buah hal yang saya ingin sampaikan sebagai sebuah kesimpulan kita pada pagi hari ini, yaitu apa? Bapak, Ibu, guru, dan ustadz-ustadzah sekalian, menyiapkan sejak awal putra-putri kita itu layaknya seorang petani yang menyiapkan diri untuk bercocok tanam, begitu ya. Paling tidak ada beberapa unsur-unsur pokok yang harus dilakukan. Nomor satu, menyiapkan sawah, begitu. Apa yang dimaksud dengan menyiapkan sawah? Karena mau tidak mau tumbuhnya anak-anak kita itu akan terikat dengan kualitas tanah di mana dia tumbuh. Maka mengikatkan mereka di tanah yang pas, yang berkualitas, dan semoga salah satunya ikhtiarnya mensekolahkan anak-anak kita di SMP IT Ibnu Mas'ud ini menjadi salah satu awal yang baik untuk tadi bercocok tanam dengan memilih tanah yang gembur, tanah yang subur untuk kualitas benihnya ini supaya ke depan. Nomor satu adalah menyiapkan sawah, ini adalah hal yang sangat pokok. Begitu. Jadi memastikan lingkungan yang pas untuk berbenah. Nah, lingkungan ini kan kalau Ki Hajar Dewantara pakai tiga pusat pendidikan ya. Nomor satu adalah lingkungan di rumah, nomor dua adalah lingkungan di sekolah, nomor tiga adalah lingkungan di masyarakat. Dalam hal ini kalau lingkungan di masyarakat, hari ini kalau putra-putrinya karena sekolah di SMP IT Ibnu Mas'ud, salah satunya bisa kita operasionalkan secara teknis dengan asrama atau dalam hal ini boardingnya, begitu. Ini yang tiga lingkungan ini yang harus disehatkan bersama-sama. Yang nomor dua, ternyata juga petaninya harus naik level dulu skillnya kalau pengen jadi petani yang berkualitas. Artinya yang dituntut naik level jangan cuma benihnya, tapi yang dituntut naik level adalah skill petaninya. Jadi para guru, para musyrif, para orang tua juga harus terus-menerus untuk belajar, tidak boleh berhenti terkait dengan bagaimana cara mengolah benih ini supaya menjadi tanaman yang berkualitas pada akhirnya. Karena kan kadang-kadang kita itu sampai tidak kenal dengan benih kita, sampai cara-caranya itu hanya kita menggunakan cara-cara lama ketika dulu kita dibenihkan gitu ya. Nah ini problem, artinya zaman sudah berubah tapi kita masih menggunakan cara-cara yang lama untuk berbenah, nggak bisa. Jadi setiap anak, setiap generasi itu sudah diturunkan satu paket dengan paket generasi zamannya. Jadi mengetahui ini kan perlu update yang sangat penting untuk skill-skill para guru. Kira-kira cara berinteraksi untuk mengembangkan bakatnya seperti apa, para orang tua untuk semakin kenal dengan bakat-bakatnya putra-putrinya seperti apa, ikut kelas, ikut terus belajar, membaca buku, itu kewajiban. Jadi orang tua, guru yang membaca buku itu akan sangat baik untuk kualitas diri putra-putrinya. Kenapa? Karena dari sana berarti menunjukkan orang tuanya dan guru-gurunya juga mau belajar. Kalau orang tua dan guru-gurunya mau belajar, insya Allah anaknya mau belajar. Tapi nggak mungkin kalau orang tua dan gurunya wes kono le kowe wes sing sinau begitu, tapi terus berharap anaknya bisa jadi rajin. Wah itu susah banget itu. Itu kalaupun bisa berarti itu adalah anugerah yang luar biasa. Bisa jadi itu anak-anak kita kualitasnya bagus itu jadi cobaan buat bapak ibu guru dan orang tuanya. Jadi orang tuanya dan gurunya tidak terlalu semangat belajar, kok anaknya rajin belajar, itu bisa jadi itu justru cara Allah untuk istidraj gitu ya, malah justru wes nih murid-murid tak buat pinter, kamu mau belajar apa enggak, ternyata kita iya siapa dulu orang tuanya, siapa dulu gurunya, ternyata kita malah jadi enggak belajar, itu nanti bisa jadi masalah, kita besok di akhirat hisapnya jadi berat itu, kita merasa bangga anak-anak kita sukses, tapi ternyata itu bukan karena kita, tapi karena itu adalah lebih banyak anugerahnya Allah untuk kita begitu. Jadi itu yang kedua adalah skill petani, yang ketiga adalah ilmu tentang benih. Jadi memahami tentang bakatnya kemana, karakteristiknya seperti apa. Kalau anak kita anggrek sama anak kita mawar, cara ngelolanya kan nanti beda. Kalau anak kita adalah tanaman yang lagi mahal itu, yang bolong-bolong itu apa kemarin itu, terus sama nanti cuma sekedar bibit mangga gitu kan, itu kan cara ngelolanya nanti bisa beda-beda. Artinya setiap benih itu punya karakteristiknya masing-masing, maka mengenali benih menjadi penting. Lalu jangan lupa air gitu ya, suplai energi sama pupuknya, ini terkait dengan ruhiyah, ruhaniyah, terkait dengan masalah support keilmuan, pengetahuan, terkait dengan doa-doa yang tidak pernah putus, terkait dengan harapan-harapan yang tidak pernah seuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini air yang dan pupuk yang sangat luar biasa penting. Ini sudah tidak usah kita bahas lagi karena ini mutlak ya, berarti untuk urusan support seperti itu. Nah, yang terakhir ini saya garis miring karena pakai istilah asing gitu ya, yaitu jangan lupa untuk maton gitu ya. Jadi kan orang tua generasi yang tidak, jadi maton itu kan berarti membersihkan hama gitu. Bersihkan
dipantau, dicek perkembangannya. Kalau muncul mulai ada gejala-gejala yang cukup aneh dari putra-putrinya, ada hal yang sepertinya penting untuk nanti di apa? Suara saya jelas nggak ya, Mbak? Cek. Jelas Pak Isnan. Jelas ya. Jadi kalau memang misalkan ada hama-hama yang kira-kira sedang menyerang putra-putri kita dalam perkembangannya, ya kita harus menjadi orang pertama yang sangat aware dan mengkomunikasikan kepada guru, kepada para musyrif begitu, sehingga nanti bisa segera diatasi. Jadi maton itu kan jangan nunggu kalau sudah terlalu parah. Kalau hamanya sudah terlalu parah, mau matonnya kayak gimana pun, nanti tanamannya sudah terlanjur rusak gitu. Jadi jangan lupakan membersihkan hama yang beresiko bisa mengganggu perkembangan putra-putri kita. Begitu, semoga analogi ini bisa mengembangkan, mengoptimalkan bakat putra-putri kita. Itu butuh gotong royong, kerja keras, sekaligus ilmu yang terus-menerus kita update. Begitu. Demikian, afan minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Isnan atas materinya tadi yang sangat bermanfaat insya Allah ya Bapak Ibu untuk kita semuanya. Baik itu untuk Bapak Ibu wali murid ataupun kami gitu Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Alhamdulillah tadi juga kita sudah ada sesi tanya jawab insya Allah sudah terjawab semua juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Kepada Pak Isnan kalau mau izin pamit dulu boleh dipersilakan. Oke, mari pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara kita hari ini tadi ya tentang sekolah orang tua terkait membaca hasil asesmen minat bakat anak dan tindak lanjutnya. Alhamdulillah, kalau tadi saya rangkum sekilas ya tadi simpulannya adalah bahwa setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Setiap anak itu dilahirkan dalam memiliki bakat minatnya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tinggal kita sebagai pendidik, sebagai di sini Bapak Ibu guru, musyrif-musyrifah, dan juga tentunya Bapak Ibu semua di rumah, itu kalau tadi analoginya adalah sebagai petani yang kita bertugas untuk menanam benih, merawat benih itu supaya tumbuh dan tumbuh optimal dan nanti bisa kita panen hasilnya seperti itu ya. Nah, itu butuh yang namanya kerja keras ya, kerja sama juga antara pihak sekolah maupun orang tua di rumah gitu supaya hasilnya bisa optimal gitu. Kalau mengutip dari Imam Ghazali juga menyampaikan bahwa menegaskan bahwa makna pendidikan itu sama seperti pekerjaan petani, yaitu mencabut duri-duri dan menyaingi rumput-rumput liar agar tanamannya tumbuh sehat dan mendapat hasil panen yang maksimal. Nah, itu adalah tugas kita ya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sepertinya sudah cukup sampai di sini atau mungkin terakhir ada info-info yang mau disampaikan Bapak Ibu guru? Cukup ya? Ya, insya Allah cukup. Nah, alhamdulillah tadi materinya sudah. Nah, memasuki acara yang terakhir kita adalah di penutup. Ya, di sini sebelum kami tutup, kami selaku penyelenggara acara ya pada pagi hari ini, saya dan juga saya sebagai MC pada hari ini, mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu semua dalam forum ini ada banyak kesalahan, kekurangan, tadi juga sempat ada kendala teknis, kami mohon maaf. Semoga untuk kedepannya bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Gitu. Akhirnya, mari kita tutup sesi kali ini tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami tutup forumnya, nggih.